Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya bersama Suara Rakyat. Suarakan suaramu. Kita nyawara lagi. Baru-baru ini, semua orang perhatiannya tertuju kepada pemilihan umum tahun 2024. Seperti kita ketahui bersama, 14 Februari yang lalu, kita sudah selesai melakukan tahapan pencoblosan atau pemilihan. Dan pasca itu ada dua hal yang kemudian menjadi opini publik saat ini. Yang pertama adalah menyoal rekapitulasi penghitungan suara, dan yang kedua adalah berkenaan dengan yang di luar penyelenggara. Kalau KPU melakukan rekapitulasi secara resmi sebagai penyelenggara, sementara pihak-pihak lain juga melakukan hal yang sama. Di antaranya adalah para lembaga survei yang beberapa di antaranya melakukan quick count, bahkan ada yang juga melakukan exit poll. Tentu saja lembaga-lembaga survei ini mereka melakukan quick count atau exit poll juga dengan metodologi, dengan ilmunya. Nah, malam ini saya akan kembali berdiskusi dengan seorang pelaku IT. Dia adalah Kang Nanang Setiawan. Kita langsung saja sapa Kang Nanang Setiawan. Assalamualaikum Kang Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai masih Pilpres. Alhamdulillah. Ya. Di sekitar TPS Kang Nanang masih ramai? Ramai dan alhamdulillah kondusif lah. Ramai tapi kondusif. Kondusif. Pesta rakyat ya pesta rakyat. Kan beda pilihan itu hal biasa. Ya, betul. Yang penting kebersamaan. Uyup. Ya, justru enaknya kan jadi di TPS jadi pada kumpul kan, yang biasanya jarang kumpul warga jadi kumpul kan itu gitu. Itu ajang silaturahmi. Ya, jadi bertegur sapa, ngobrol gitu. Masalah perbedaan pilihan ya itu normal lah. Ada yang mungkin secara terang-terangan, ada mungkin apa istilah sekarang silent majority gitu kan, dia diem-diem aja tapi sudah menentukan pilihan, atau bukan lagi seorang swing voter gitu. Cuman dia tidak menunjukkan aja kan dia memilih siapa. Andai saja situasi seperti itu juga berlangsung di seluruh TPS 8.300-an TPS Indonesia, nampaknya tidak akan ada gejolak. Tetapi kita tahu bahwa tentu saja tidak mulus-mulus saja, ada beberapa persoalan, terutama yang menjadi sorotan publik sekarang adalah soal perbedaan antara hasil quick count, kemudian real count yang dilakukan oleh KPU, ya, Sirekap ya melalui Sirekapnya. Nah, di sejumlah TPS, sebagaimana diakui oleh KPU sendiri bahwa ternyata terjadi kesalahan antara hasil scan dari C1 ya, perbedaan dengan data ya. Betul, dengan di sistem yang muncul di di Sirekap itu, sistem informasi dan rekapitulasi hasil pemilihan yang diakui oleh KPU tadi pagi. Kemudian di sisi lain juga kita mengetahui ada lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count. Tentu ini tidak lepas dari IT, tidak lepas dari teknologi informasi. Dalam pandangan Anda sebagai seorang pelaku di dunia IT, apa yang terjadi? Saya melihatnya begini sih ya. Mungkin kita di podcast yang beberapa waktu lalu kita pernah sedikit bahas. Jadi yang menjadi masalah adalah integriti datanya. Apakah datanya ini berintegritas atau tidak? Artinya setelah melalui proses validasi dan lain-lain, apakah data tersebut integritinya bagus? Itu pertama. Terus kedua, aplikasi Sirekap ini kan bukan barang baru sebetulnya ya. Dari 2019 itu sudah digunakan, walaupun mungkin waktu 2019 masih trial lah ya, katanya tidak jadi patokan. Lalu dulu juga KPU itu punya yang namanya Situng ya. Situng ya, itu kan terus di upgrade lah menjadi Sirekap di 2019. Mohon maaf, 2019 itu kalau nggak salah dibuat beberapa zona, ada 5 zona atau berapa zonasi. Kalau sekarang kayaknya dihilangkan itu. Sepertinya dihilangkan sekaligus sepertinya. Dan mungkin secara infrastruktur, server dan lain-lain, mungkin mereka sudah KPU sudah lebih pede lah ya bahwa dia akan mampu untuk
menghandle traffic yang tinggi, yang besar. Walaupun pada faktanya di lapangan kemarin saya akui banyak teman-teman KPPS yang mengeluhkan ini tidak bisa diakses, lambat dan lain-lain karena memang dia live kan. Ya. Jadi setelah saya perhatikan ngobrol dengan teman KPPS bagaimana metodenya si rekap ini, oh dia begini. Jadi untuk foto itu dia langsung live. Tidak boleh difoto dulu baru nanti belakangan diupload, itu tidak boleh. Oke. Lalu juga tidak ada proses inputan setahu saya. Jadi dia hanya ambil foto. Which is itu memang salah satu metode yang menurut saya pasti sudah diperhitungkan. Dan mereka kan sudah menggunakan OCR ya saat ini. Tapi yang ada OCR-nya itu untuk rekap kalau nggak salah. Jadi rekapnya itu ada OCR tuh. Kita tinggal buletin tuh, dihitemin nomor-nomornya itu. Ya. Nanti begitu difoto, maka sistem akan membaca si dot yang hitam itu. Kayak waktu kita ujian SMA zaman dulu lah. Tapi kenapa faktanya bisa berubah gitu ya? Bisa berbeda dengan tampilan tabulasi data, tabulasi suaranya. Ya. Contoh kita lihat misalnya di Dapil 2 DPR RI di Jakarta. Ini ibu kota negara gitu loh, dari pusat. Kalau kita perhatikan, itu ada jumlah perolehan suara keseluruhan antara suara partai dengan suara masing-masing caleg dengan hasil suara masing-masing caleg itu jomplang, tidak ada sinkronisasi. Oke. Jadi sebenarnya gini, kita harus bedakan dulu. Yang pertama adalah si rekap sebagai tools atau alat untuk proses input. Ya, nah setahu saya setelah proses input nanti ada proses validasi oleh Panwas juga kalau nggak salah ya alurnya. Nah dalam proses input itu seperti tadi saya bilang sistemnya, mungkin infrastrukturnya atau si OCR-nya, readernya, mungkin itu karena dihantam traffic yang tinggi mungkin juga bermasalah, ya kan? Karena memang traffic yang tinggi, mungkin itu satu. Terus kedua, bisa jadi karena kebanyakan saat proses itu mungkin malam atau siang, kameranya mungkin kamera HP-nya juga mungkin banyak yang kurang bagus gitu kan dari KPPS-nya, itu juga memiliki pengaruh sebetulnya. Tapi ini terjadinya di ibu kota negara loh. Ya, makanya banyak hal-hal teknis yang mungkin harus kita breakdown dulu satu demi satu gitu. Nah, ada beberapa kayak tadi yang disebut Kang Uday sebutkan, itu masalah hasil, cara menampilkan hasilnya. Ya, menampilkan hasil ternyata juga memang ada masalah. Makanya yang saya kritisi itu si rekap ini kan bukan barang baru, ya. Sudah dari 2019 dan ini sudah mulai dari masa-masanya dulu yang namanya situng, perbaikan, ada si rekap. Dalam jangka waktu 5 tahun ini seharusnya itu buat saya gitu ya, sangat cukup lah waktunya untuk mengembangkan aplikasi yang benar-benar matang, yang benar-benar ready to use, memiliki integritas data yang baik, bisa menyiapkan infrastruktur yang baik gitu. Walaupun kalau saya dengar sih anggarannya sekitar 30 miliar ya si rekap ini ya. Oke. 30 miliar itu kalau untuk infrastruktur mungkin kurang. Tapi kita ada banyak opsi sekarang. Kita bisa pakai cloud dan lain-lain yang lebih matang lah gitu kan untuk proses-proses scalability servernya gitu. Nah, kita kembali lagi ke masalah aplikasinya. Nah, mungkin kita bisa lihat untuk aplikasinya si rekap yang bisa dicek oleh publik itu memang ada beberapa keanehan data, terutama hasil penghitungan. Ini sepertinya sih lebih ke arah rumusannya ya. Lebih ke arah rumusannya. Ini kita bisa lihat di sini ada di DPR yang saya lihat tadi ya di DPR itu untuk Dapil Jakarta 2 kalau nggak salah. Ini mungkin nanti bisa kita lihat, ini live ya datanya Dapil Jakarta 2. Nah ini kita lihat sebetulnya proses dari sini aja udah tadi banyak masalah nih. Nah, kita lihat salah satunya mungkin perolehan suara 22.100 berapa tuh. Nah ini kita lihat aja nih. Ini kalau kita jumlahkan pun nggak ada yang ketemu nih sebetulnya nilainya nih Kak. Makanya. Nah ini nilainya nggak ada yang ketemu ya. Itu dari 83.000, 84.000, tapi suara total hanya 93.437, sedangkan suara total dari setiap calon legislatifnya itu sudah jauh di atas itu. Iya.
Nah ini saya nggak tahu nih, apakah ada bugs atau apa gitu ya. Ini yang harus mungkin sebetulnya hal seperti ini tidak boleh terjadi karena Ya. saya bilang tadi ya, jangka waktu 5 tahun itu kan sudah cukup untuk membangun sistem yang sebetulnya bukan baru juga kan. Ya. Gitu, itu satu. Lalu yang kedua adalah masalah hasil rekap yang juga tidak ditampilkan di sini. Jadi yang hanya ditampilkan hanya C1 kan. Ya. Tapi betul. hasil rekapnya tidak ditampilkan. Ya. Itu. Nah, itu harusnya bisa menjadi cross check karena si sistem ini sepertinya membacanya dari hasil rekap, bukan dari C1. Oke. Gitu. Jadi C1 berapa gitu kan, rekapnya hasilnya berapa. Nah, ini yang harusnya mungkin diperiksa. Terus juga yang kedua, yang ketiga atau mungkin yang terakhir dari analisa saya itu adalah dalam sistem ini sebetulnya sudah bisa kita limit. Kita semua tahu bahwa per TPS itu kan hanya 300 kan? Betul, maksimum 300 kan? Artinya begini, kejadian ada yang melaporkan satu TPS bisa jadi 900, 700 itu dengan sangat mudah bisa kita singkirkan dengan melakukan limit pada sistem. Jadi apabila ada suara, jumlah total suara lebih dari 300, maka ditampilkan apa dia? Merah misalkan. Di blok merah sehingga mempermudah Panwas atau mempermudah verifikator data untuk melihat mana yang bermasalah gitu loh, ya kan? Tapi pada faktanya ini tidak dilakukan. Ini kan yang aneh kan seperti itu ya. Ini salah satu kelemahannya, berarti dia membuat batasan. Betul. Bahwa perolehan suara maksimal 300 akumulasi keseluruhan, baik yang sah maupun yang tidak sah. Gitu kan. Ataupun kalau mau kita tambahkan 10% lah, ya kan, untuk cadangan dan lain-lain gitu ya. Itu kan bisa dilimit, tapi kan faktanya naiknya itu ada yang 700, 900, bahkan ribuan. Nah, seharusnya di sistem itu sudah bisa terlimit. Setiap TPS maksimum hanya 300 atau 330 kan gitu kan. Apabila ada yang di atas itu, maka sistem akan ngeblok merah di tabelnya. Ya kan? Nah, di blok merah bahwa ini bermasalah, berarti bisa dicek. Dan hal itu pun dengan mudah masyarakat bisa melakukan check and balance secara langsung. Dan ini artinya menyangkut soal trust dari publik terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Kita tahu bahwa masyarakat begitu antusiasnya, saya perhatikan sebagian besar begitu di berbagai wilayah untuk berpartisipasi. Ini nama baik dari KPU yang dipertaruhkan, gitu kan? Integritas KPU yang dipertanyakan. Soal misalnya ada temuan di lapangan pencoblosan sebelum hari pencoblosan itu kan di luar IT ini. Nah, tetapi di persoalan IT-nya sendiri, si rekap ini sampai kemudian ada seluruh sistem informasi dan rekapitulasi suara ini atau dalam pemilu ini berubah menjadi sistem informasi dan rekayasa. Iya kan? Nah, ini nih yang harus kita buang gitu kan, harus ditepis oleh KPU dengan cara tadi misalnya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan patokan kita adalah C1 plano sesungguhnya. Nah, kemudian ini terkait juga dengan kepercayaan publik. Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap kali pemilu itu sudah terbiasa kita dengan lembaga-lembaga survei. Ya, diantaranya adalah quick count. Nah, dari lembaga-lembaga quick count yang muncul itu relatif sama jumlah ataupun hasil quick count yang dilakukan. Saya sendiri yang sudah terbiasa dengan dunia quick count itu saya percaya kepada metodologinya, ya, bahwa ada ilmu tentang bagaimana kita melakukan quick count. Artinya sampel-sampel yang diambil adalah sampel yang merupakan representasi dari populasi yang ada. Dari 800 sekian puluh ribu TPS diambil sekian ribu TPS, kemudian mereka jadikan itu sebagai dasar untuk mengambil satu kesimpulan sementara. Dan yang harus kita pahami semua, para pemirsa semua, quick count adalah alat ukur. Quick count lahir sesungguhnya adalah untuk mengontrol penyelenggara, ya kan? Bisa dikontrol nih, kok bisa berbeda misalnya antara quick count dengan real count.
Nah, cuman persoalannya sekarang kenapa lembaga-lembaga survei itu tidak membuka untuk menjawab pertanyaan publik tadi. Ya. Ini kan ada sejumlah pihak yang mengatakan, dibayar ini, wajar dia akan begitu. Pandangan Kang Nanang seperti apa? Pandangan saya pertama begini, dalam undang-undang kita, dalam pemilu kita, tetap yang sah itu adalah manual. Ya. Jadi kayak Sirekap atau berbagai macam tools yang dikeluarkan oleh KPU, baik oleh KPU walaupun oleh pihak ketiga atau pihak relawan, itu sebetulnya tidak ada yang bisa dijadikan dasar. In the end seperti itu. Lalu kenapa sih nongol dan lain-lain itu tadi kamu udah pernah bilang. Bermasalahnya di trust. Bahwa masyarakat kita ini tidak percaya kepada penyelenggara pemilihan umumnya. Seandainya KPU-nya itu bisa 100% dipercaya oleh masyarakat, kita sudah bisa tidak lagi manual, kan? Sangat bisa. Tapi permasalahannya itu tadi ada di masalah. Saya rasa kalaupun penyelenggara itu benar-benar dipercaya, benar-benar legitimate, kotak itu nggak perlu digembok pun masyarakat percaya. Sebetulnya, ya kan? Karena percaya dan yakin bahwa mereka pasti bermain dengan adil. Kan seperti itu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi di IT ini seharusnya kalau kita pengen bawa, mungkin kita bisa mengurangi kos anggaran dan lain-lain. Atau mungkin kalau memang karena Indonesia kepulauan dan belum semuanya tersentuh dengan akses internet dan lain-lain, kita bisa simplifikasikan di beberapa wilayah tertentu itu bisa full online, tapi untuk beberapa wilayah dia masih manual, gitu kan? Fokusnya dulu di Pulau Jawa bisa nggak ditetapkan secara online gitu kan langsung pemilihan itu. Tapi kembali ke tadi, apakah pemerintah dalam hal ini KPU-nya serius untuk mengembangkan pemilihan berbasis online? Sekarang kalau kita singgung soal lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count, kepercayaan publik juga menurun akhirnya sekarang. Menurun. Nah, apa mestinya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga survei yang kita tahu bahwa sekarang banyak nyinyir, banyak masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga-lembaga survei, bahkan lembaga-lembaga survei ternama yang sudah puluhan tahun berdiri di Indonesia. Bagaimana Kang Nanang menyikapi soal yang namanya kepercayaan publik terhadap hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei tadi? Kita bisa lihat di layar misalnya bagaimana hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Nah, bagaimana pandangan Kang Nanang? Saya sih berpikiran transparansi itu adalah kunci gitu ya. Artinya begini, terlepas dari siapapun yang bayar para lembaga-lembaga survei ini, baik itu mereka melakukan survei ataupun melakukan quick count, mereka harus berani membuka datanya. Oke lah, kalau survei mungkin masih ada data-data pribadi tentang si orang yang disurveinya ya. Tapi kalau untuk data-data quick count, seharusnya saya berharap sekali sebetulnya lembaga-lembaga survei ini juga membuka bahwa ini loh data kami, basis datanya dari TPS ini, TPS ini, TPS ini. Jadi fix bahwa mereka nanti melakukan dengan metode ilmiah, itu saya percaya. Ada yang namanya random sampling dan lain-lain lah ya. Karena itu bukan bidang saya di statistik. Tetapi saya percaya bahwa ilmu tersebut sudah pasti benar. Ya kan, metode-metode ilmiah tersebut sudah pasti benar. Justru agar masyarakat itu percaya bahwa metode ilmiah ini benar, harus transparan. Karena kalau sudah berlakunya digunakannya untuk quick count dan data yang diambil itu adalah data per TPS, apapun metodenya dengan random sampling dan lain-lain, itu menjadi data publik kan. Betul. Tapi kenapa lembaga-lembaga survei ini tidak berani membuka? Itu kan seharusnya dibuka. Jadi masyarakat bisa melakukan cross check, bisa melakukan yang kritis-kritis kayak Sirekap lah, kan bisa dilihat apakah benar. Betul. Ya kan? Betul. Sedangkan teman-teman lembaga survei ini jauh lebih cepat daripada Sirekap karena mereka sampling. Betul. Tapi seharusnya data samplingnya dibuka. Kan yang dibuka data TPS, bukan data pribadi.
Oke, menarik sekali pemirsa semua bahwa ternyata persoalan yang terjadi pada Sirekap tadi Kang Nanang sudah sampaikan ada beberapa persoalan mendasar yang ini tentu saja menjadi tanggung jawab dari KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian tadi yang kedua soal lembaga-lembaga survei, di mana ketika mereka melakukan quick count, sejatinya data yang mereka ambil dari tiap-tiap TPS yang menjadi sampel itu semestinya dibuka kepada publik agar kepercayaan publik kembali tumbuh kepada lembaga-lembaga survei. Di atas itu semua, harapan kita yang namanya pemilu itu agar berlangsung secara umum, bebas, rahasia, luber, dan jujur dan adil. 5 hal tadi ini menjadi patokan utama. Jangan sampai ada satupun suara rakyat yang kemudian terabaikan, karena itu adalah hak yang menjadi yang dilindungi oleh konstitusi. Waktu kita tidak banyak, saya ingin pertanyaan terakhir buat Kang Nanang. Tadi sudah menjadi menarik bahwa lembaga-lembaga survei harus berani terbuka. Ini loh data yang kami punya. Statement Kang Nanang terakhir. Nah, kalau menurut saya begini, untuk membangun sebuah pemerintahan yang baik, itu harus dimulai dengan keadilan, keterbukaan. Terlepas dari siapapun pasangannya, siapapun yang nanti akan memimpin, saya rasa harus dimulai dengan cara-cara yang baik. Jadi bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, itu bisa dibuktikan dengan keterbukaan. Awalnya Sirekap sudah cukup baik, keterbukaan sudah baik. Lalu juga untuk teman-teman di lembaga-lembaga survei, saya harap juga bisa lebih terbuka. Kenapa? Karena yang Anda lakukan adalah sebuah layanan publik, dipakai oleh publik, ya kan? Jadi seharusnya data-datanya juga terbuka, karena survei quick count itu dihimpun dari data publik. Ya. Jadi harusnya tidak masalah untuk dibuka. Dan saya yakin teman-teman di lembaga survei itu memiliki sistem yang mungkin bisa kita adopt juga oleh teman-teman KPU kan gitu ya untuk prosesnya. Nah, jadi harapan saya itu Kang, gunakanlah teknologi untuk meraih kepercayaan publik. Jangan malah sebaliknya, teknologi digunakan malah untuk membuat publik curiga. Jadi kembali lagi, transparansi dan integriti itu yang harus dijaga sehingga kita bisa memilih pemimpin yang baik nantinya ke depannya. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Nanang. Pemirsa semua, suarakan suaramu bersama suararakyat.id. Yang terpenting kita sekarang, rakyat Banten, bagaimana agar perbedaan pilihan itu tidak merusak kebersamaan kita. Yang paling utama. Yang kedua, mari kita kawal terus proses ini, karena belum selesai, karena KPU juga belum menetapkan siapa yang menjadi pemenang dalam pemilu, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Karena di dalamnya ada anggota DPD RI, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Mudah-mudahan acara kita malam ini memberi manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.